dulur-dulurku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu dilimpahkan kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Jadi saya Takim Entertainment kali ini akan membahas tentang garam yang biasanya dipakai oleh para ibu-ibu dan itu disalahartikan, dimasukkan di dalam dunia pertanian, termasuk untuk mengaktifkan yang namanya biochar. Itu adalah kesalahan yang sangat fatal sekali di bidang pertanian. Lebih kurang seperti itu ya dulurku semuanya. Kesalahan yang sangat fatal untuk mengaktifkan biochar. Jadi banyak yang mengira bahwa garam adalah aktivator biochar yang sangat murah dan sangat praktis. Jadi para petani-petani kita yang petani milenial, petani Gen Z itu selalu berinovasi, mempunyai imajinasi bagaimana cara bertani saya supaya sukses. Lebih kurangnya seperti itu. Jadi lebih kurang seperti itu. Jadi mereka, dulur-dulur kita itu mencari artikel-artikel untuk pengetahuannya, supaya bisa memanfaatkan yang namanya biochar ini untuk bagaimana cara mengaktifkannya. Ternyata ada kesalahan yang sangat fatal sekali. Tolong nanti bisa dilihat di deskripsi ya, di deskripsi saya ya dulur-dulurku semua. Jadi apabila saya ngomong gini nanti tidak menarik. Yang menarik tolong dilihat di deskripsi. Deskripsi di situ sangat lengkap sekali bahwa garam dapur atau garam rumah tangga atau garam untuk memasak itu untuk mengaktifkan biochar itu sangat-sangat tidak direkomendasikan. Betul sekali saudara-saudaraku ya. Biochar bawahnya ada tulisan garam, ada silangnya di situ. Betul sekali. Dan di situ ada bapak-bapak yang mengaplikasikan biochar secara langsung di hamparan. Nah, itu di situ ada 3 item yang perlu saya perjelas. Jadi monggo dulu ke semua lihat di deskripsi ya, jangan di videonya. Kalau video seperti ini ngoceh dan selalu ngoceh seperti burung apa ya, burung beo, entah burung murai, kan seperti itu juga kan, ngocehnya seperti itu. Tetapi yang paling penting tolong tekan yang paling atas, masuk di dalam deskripsi itulah nanti bisa kita pelajari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SNM Magelang, sehat selalu di sana. Utamakan untuk menjaga pola makan yang sehat. Kalau bisa, kalau di Magelang itu banyak yang petani-petani organik, alangkah baiknya memakai produk-produk organik. Lebih kurang seperti itu ya dulurku semua. Jadi ini hook dulu ya. Jadi merupakan kesalahan besar apabila kita mengaktifkan biochar memakai garam. Jadi itu ada kesalahan besar yang bisa mengancam kesuburan tanah dengan jangka yang sangat panjang. Di era-era perubahan iklim seperti ini, yang dimana ketahanan pangan sangat krusial sekali, sangat kita butuhkan. Ketahanan pangan di bidang pertanian, dari hulunya menanam padi, menanam jagung, menanam sayur mayur, itu sangat-sangat krusial sekali di cuaca yang tidak menentu seperti ini. Petani yang berada di hulu bersusah payah menanam padi, menanam jagung, tetapi suhunya, iklimnya tidak sangat mendukung. Jadi memang seperti itu. Itu memang siklus kehidupan kita, siklus pertanian yang berada di tempat kita. Jadi memang seperti itu. Jadi kita harus menggunakan praktek-praktek yang tepat. Dan inginnya praktek kita yang tepat itu sampai berkelanjutan. Dari sini hari ini, nanti bisa minggu depan,
atau bulan depan nanti melangkah lagi terus. Itu namanya berkelanjutan ya saudara-saudaraku semua. Jadi memang seperti ini. Memang saya live-nya itu selalu yang asik itu memang di lapangan seperti ini ya, di tengah hamparan, di sawah-sawah, di dekat-dekat tanaman jagung saya, tanaman padi, dan lebih kurangnya seperti itu ya dulurku semuanya. Jadi dalam live streaming kali ini yang sangat spesial ini, saya akan mengungkapkan, betul, ingin saya menjelaskan jadi supaya tidak salah-salah para bapak-bapak petani, dulur-dulur kita bertani yang ingin mencari teknologi, mencari ilmu di bidang pertanian supaya tidak salah-salah. Betul sekali, banyak kreator betul untuk mencari referensi ya dulurku semuanya. Jadi kita harus belajar dan selalu belajar mencari referensi-referensi yang baik, yang bagus dan pas untuk kita, pas untuk saya, pas untuk panjenengan semua. Jadi seperti itu. Jadi suatu referensi, suatu ide, suatu ilmu itu jangan langsung kita telan mentah-mentah. Harus kita pikirkan dulu, benar apa tidak informasi seperti ini. Terima kasih hadirnya Mbak Mayati Raharjo. Terima kasih. Avocado siap. Nggih, terima kasih. Is not avocado, is kakao. Yes, ini is this kakao. Dan sebentar lagi saya ambilkan, saya sepilkan avokadonya. Sebentar, ini saya masih membuat hook dulu ya dulurku semua. Dalam live streaming pada kesempatan kali ini, saya akan mengungkapkan mengapa garam sangat berbahaya untuk tanah dan aktivitas biochar. Betul sekali. Tapi tolong ya dilihat di deskripsi ya. Ini hanya secara singkat saja untuk narasi saya ini. Jadi cara aktivasi biochar yang benar dan yang ramah mikroorganisme dan penyubur tanah itu ada semuanya di deskripsi saya juga ada. Jadi strategi memanfaatkan biochar sebagai superhero tanah untuk mengatasi stres iklim yang seperti musim kemarau, lahan kering, dan bahkan posisi sekarang ini di musim penghujan dan hujannya tidak menentu. Kandungan asamnya betul sekali, kandungan asamnya terlalu tinggi kalau musim hujan seperti ini. Tetapi apabila musim hujan seperti ini pH meningkat, nah seperti itu juga kan. Jadi kita bisa memakai dengan membentengi hamparan tanah kita, memberi perisai kepada tanaman kita, memberi perisai hamparan, memberi perisai tanaman kita. Lebih kurangnya seperti itu dari penjelasannya. Jadi ada makna, ada kata-kata yang sangat fenomenal, kata-kata yang sangat bagus sekali namanya. Dan mohon maaf kalau boleh saya ucapkan, itu suaranya yang saya lahirkan, suaranya begini, superhero. Nah, sangat asik sekali bahwa biochar itu menjadi superhero bagi kehidupan yang berada di hamparan saya ini. Jadi strategi untuk memanfaatkan biochar sebagai superhero itu tanah kita itu bisa untuk menyiapkan nutrisi yang hilang atau yang tercuci oleh gerusan air hujan, curah hujan yang tidak menentu, dan pengairan yang begitu langsung, pengairan di hamparan langsung itu bisa tercuci unsur nutrisinya. Maka dari itu monggo dulurku semua, kita menggalakkan, mendengung-dengungkan yang namanya biochar. Biochar itu adalah spons raksasa yang bisa menangkap air walaupun tidak ada curah hujan tinggi di lahan kekeringan. Biochar itu bisa menangkap air dari embun pun bisa diserap oleh itu, dan tidak kalah pentingnya lagi, biochar juga bisa mengikat nutrisi-nutrisi yang akan dibutuhkan oleh tanaman tersebut di atasnya. Jadi nanti akan
dilepaskan berlahan-lahan seiring waktu, seiring permintaan dari tanaman yang berada di atasnya tersebut. Jadi lebih kurangnya seperti itu. Jadi monggo, tinggalkan cara lama yang sangat merugikan. Mari kita berdiskusi dan beralih ke praktik pertanian yang lebih cerdas, lebih subur, dan insya Allah demi berkelanjutan kita bersama. Tadi sudah saya ungkapkan bahwa ketahanan pangan sangat krusial sekali bagi kita semua. Betul apa betul, dulurku semua? Jadi tidak boleh, mengapa tidak boleh garam dapur? Berikut adalah bahaya utama jika Anda mencoba mengaktifkan biochar dengan garam, terutama garam dapur ya. Yang pertama karena kenapa tidak boleh, itu yang pertama. Ntar guys, pokoknya yang hadir langsung tak birukan yuk guys ya. Jadi guys, bentar guys. Aku khawatir aku pijet gini terus. Nancy, thank you hadirnya, Nancy, thank you hadirnya. Saya tak lihat satunya nih guys. Aku khawatir kalau belum saya subscribe, nanti saya subscribe dulu ya guys ya. Guys, sebentar ya dulurku semua. Nancy, thank you. Ilmu kimia SMA saya jadi lembab lagi bang. Iya, oh, betul. Ini ilmu yang sangat penting sekali. Jadi ilmu kimia itu wajib harus kita pelajari. Bagaimana cara kita bisa membuat ide, membuat karya, itu harus dari beberapa sumber. Ilmu-ilmu yang harus kita getok tularkan, istilahnya seperti itu ya. Nancy, terima kasih hadirnya. Sebentar, nanti kalau belum saya subscribe dulu ya. Yang jelas Mbak Nancy sudah saya pin, saya birukan. Jadi insya Allah nanti saya birukan. Lepas, jadi insya Allah nanti Nancy, terima kasih. Tak subscribe belum. Jadi seperti ini guys ya. Jadi saya selalu untuk di jenengan itu memang seperti ini ya. Jadi kalau sudah masuk, kalau sudah saya birukan tuh pasti sudah saya subscribe. Biasanya seperti itu. Nah, ini kan belum subscribe ya. Terima kasih Mbak Nancy. Terima kasih. Jadi begini. Jadi berikut adalah bahaya utama yang ditimbulkan oleh garam. Yang pertama, racun bagi tanah dan tanaman. Racun bagi tanah dan tanaman, salinisasi. Jadi bahasanya itu bahasa salinisasi ya, dulurku semua, bukan bahasa nyalin-menyalin, bukan ya, salinisasi itu bahasa dari situ. Jadi dari ion natrium Na+, dari garam dapur adalah musuh utama kesuburan tanah. Jadi natrium akan menempel pada partikel tanah yang biasanya ditempati oleh hara penting seperti kalsium, kalium, magnesium, dan lain sebagainya. Jadi hal ini bisa merusak struktur tanah dan membuatnya menjadi padat. Tanah kita itu menjadi keras seperti itu guys. Jadi tanaman kita nanti tidak bisa subur. Karena apa? Tanahnya padat, tanahnya keras, perakaranya ini sulit untuk menerjang dan mengambil nutrisi-nutrisi yang berada di hamparan itu. Saya petani kelapa sawit Pak, sering mupuk pakai arang, betul sekali. Nah ini kan, ini bukti sesungguhnya. Jadi kita memupuk pakai arang dalam arti begini, kalau di perkebunan kelapa sawit ya, itu sudah banyak humusnya, banyak daun-daun dari pohon kelapa sawit itu bisa di situ bisa hancur sendiri, bisa ada pelapukan. Nah, pelapukan dari limbah-limbah perkebunan sawit itu menjadi nutrisi cadangan yang akan dimakan sendiri lagi. Dan tetapi kalau di situ tanahnya terlalu lembab dan lain-lain, wajiblah kita kasih yang namanya biochar, wajib kita kasih namanya arang aktif, biochar, arang aktif, sekan padi. Kalau di sana di wilayah luar Jawa ya, itu banyak hutan dan lain-lain, bisa membuat arang dari hutan, dari kayu hutan, limbah-limbah hutan yang ada di sana, diproses menjadi areng. Kalau arengnya gede-gede sebongkak-bongkak gini, harus dihancurkan dulu. Setelah hancur dengan ukuran mes tertentu supaya nyaman, enak untuk pengaplikasian di hamparan atau di bawah bahan pohon sawit, itu nanti dihancurkan dengan ukuran mes-mes tertentu, kelembutan tertentu, baru kita taburkan. Nah itu untuk menjaga kelembapan hamparan yang ada di bawah pohon sawit, dan itu supaya kelembapannya juga terjaga, akhirnya menciptakan rongga-rongga yang berada di
dalam tanah di sana, dan lambat laun seiring perjalanan waktu ada rembesan air, rembesan nutrisi-nutrisi dari pelapukan-pelapukan daun-daun pohon sawit atau limbah-limbah pohon sawit tersebut. Akhirnya nutrisi-nutrisi yang tersimpan di tanah di hamparan di sana ditangkap oleh yang namanya biochar, dan biochar itu sendiri menangkap itu dan juga memberi sirkulasi udara di dalam tanah, dan akhirnya tanahnya menjadi gembur, pohon sawitnya menjadi subur dan mengeluarkan buah sawit yang sesuai harapan. Lemu-lemu, sawite super-super, insya Allah harganya tinggi dan digawe munggah kaji. Seperti itu guys penjelasannya. Jadi memang seperti ini ya. Memang saya kadang itu menjelaskan sesuatu persoalan itu kadang ngegas. Karena apa? Dalam arti ngegas saya itu untuk meyakinkan panjenengan bahwa informasi ini benar dan betul adanya, tidak menyimpang. Jadi memang seperti itu kehidupan tanah kita, bumi kita menjadi lestari, kehidupan yang ada di atasnya itu menjadi nyaman. Di dalam kehidupan kita menyaman dan juga menjaga bumi kita ini tetap hijau. Lebih kurang seperti itu dulurku semuanya. Jadi kenapa yang itu tadi tidak boleh tanaman kita, dan itu akhirnya dan efeknya dari semuanya itu efeknya bisa merusak struktur tanah, membuatnya menjadi padat dan keras dan kedap udara maupun air. Jadi tanahnya itu sulit untuk ditembus oleh jaring-jaring perakaran tanaman yang berada di atasnya. Itu sangat betul sekali. Jadi tanaman akan mengalami stres osmotik, di mana akar tanaman kesulitan menyerap air dan nutrisi dari tanah yang asin tersebut, dan hingga akhirnya menyebabkan tanaman bisa mati, atau kalau tidak mati tanaman itu kerdil, dan bisa juga tidak bisa mengeluarkan buah atau hasil dari tanaman itu sesuai harapan kita. Kita capek-capek jauh-jauh, selama-lama sambil menunggu proses ini kan lama sekali nih, ternyata tidak ada hasil. Kecewa apa kecewa kita? Kecewa kan. Maka dari itu monggo kita banyak teman, banyak ilmu, banyak saudara, solusi-solusi apa yang kita hadapi nanti bisa kita diskusikan, bisa kita mencarikan solusi terbaik. Jadi untuk kegiatan kita, usaha kita bisa sesuai dengan harapan kita semua. Amin ya robbal alamin. Kuncinya untuk meningkatkan perekonomian kita bersama, meningkatkan dapat fulus guys. Dalam dunia usaha fulus guys, apa yang cari? Coba jenengan Bang Kosono, apa yang jenengan cari kalau bekerja kalau bukan uang? Nah seperti itu juga kan. Apabila kita mempunyai ladang, mempunyai kebun sawit, apa yang jenengan cari? Uang. Nah itu tadi. Jadi proses-proses untuk mendapatkan uang, menghasilkan uang, mendapatkan keberhasilan dari situ, uang akhirnya. Tetapi kita jangan istilahnya jangan ambil to the point, kita dapat uang, jangan. Hulunya bagaimana? Prosesnya untuk mendapatkan uang itu seperti apa? Dalam usaha perkebunan, pertanian, usaha apapun, proses hulunya itu bagaimana? Kita harus bisa menyusun, kita belajar dan selalu belajar supaya bisa mendapatkan keuntungan, bisa mendapatkan hasil produksi sesuai dengan harapan kita. Jadi memang seperti itu dulurku ya penjelasannya. Tanaman akan mengalami stres dan kerdil dan lain sebagainya. Dan yang kedua, dari garam ini juga ada klorida Cl-nya yang bersifat toksik. Jadi ion klorida Cl dalam jumlah tinggi itu bersifat racun bagi banyak jenis tanaman. Memang itu betul sekali, racun itu banyak jenis tanaman. Gejalanya bisa meliputi ujung daunnya bisa terbakar, itu seperti itu, atau burning. Dan pertumbuhannya yang lambat, tadi sudah saya sampaikan bahwa tanamannya itu menjadi kerdil. Jadi memang seperti itu. Meskipun beberapa tanaman membutuhkan klorida dalam jumlah yang sangat kecil, mikronutrien. Jadi konsentrasi dari aktivasi biochar akan jauh melebihi batas aman. Karena dengan apa? Untuk mengaktifasi biochar itu dengan cara memakai garam. Jadi garam sangat-sangat tidak direkomendasikan sekali. Jadi yang ketiga, mustahil nanti bisa tercuci dengan bersih, dengan alam sendiri, dengan sendirinya, itu mustahil. Lama sekali guys, bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun.
Pak, apa tahu JPT? Paklobutrasol, betul. Paklobutrasol itu JPT untuk tanaman umbi-umbian ya guys. Jadi kalau tanaman umbi-umbian itu bisa ubi jalar, ketela, bisa kentang, bisa wortel. Jadi tanaman sifatnya umbi-umbian itu perlu diberi perangsang yang namanya paklobutrasol. Paklobutrasol bisa ditambah dengan juga Rhizobium. Nah itu, jadi dua aplikasi ini bahan aktif dari paklobutrasol ditambah dengan Rhizobium, itulah nanti pertumbuhan dari tanaman umbi-umbian sesuai dengan harapan kita. Saya mau tanya, JPT Paklo apa beda? Zat perangsang tumbuh paklobutrasol. Jadi paklobutrasol apa beda Paklo dengan Buddha? Guys. Ya seperti ini ya dulurku semua. Jadi saya itu kadang begini, ada pertanyaan itu kan di luar kapasitas saya ya. Saya bukan insinyur, saya bukan profesor, saya bukan ahli, saya bukan seperti itu. Saya petani konvensional, petani otodidak, tetapi saya tidak henti-hentian selalu belajar dan selalu belajar. Bentar, Paklo apa itu bisa diaplikasikan pada tanaman akar serabut? Bisa. Untuk pembuahan paklobutrasol itu sangat bagus sekali untuk pertumbuhan, bisa di pertumbuhan vegetatif. Istilahnya seperti ini ya. Kalau kita makan soto ya, kalau kita makan soto itu di situ kan ada dagingnya. Kadang ada soto babat, soto daging. Nah, soto babat pun kadang juga ada dagingnya juga. Kadang ada tetelannya juga. Dan tetelan itu kalau kita manusia, tidak mungkin kita makan, pasti kita buang. Lah, mungkin lebih kurangnya Paklo itu kalau untuk tanaman akar serabut itu sebagai gajihnya ya. Bukan daging ya. Jadi di situ ada beberapa unsur dan nanti akhirnya bisa membuat tanaman itu sehat dan lain sebagainya. Kelapa sawit akarnya serabut, betul, kelapa sawit akarnya serabut seperti kelapa-kelapa pada umumnya, bunga-bunga hias, bunga palem dan lain-lain itu akarnya serabut. Itu wajib hukumnya untuk menggemburkan tanah. Karena apa? Apabila akar kelapa sawit itu kan akar serabut. Kalau daya jelajahnya perakara ini tidak begitu jauh, itu bisa roboh terkena cuaca tidak menentu, angin besar itu bisa roboh. Tetapi walaupun sekarang jarang lah pohon kelapa bisa roboh, itu jarang sekali karena perakaranya ini bisa luas sekali. Nah, supaya perakaran bisa luas sekali, bisa menembus ke bawah juga, itulah tujuannya. Kita memakai aplikasi biochar supaya tanahnya itu bisa gembur, subur, mudah untuk diterobos oleh perakaran yang namanya akar serabut. Jagung juga sami, sami juga. Ini malah kebetulan di tempat saya ini jagung ini. Kalau jagung biasa konvensional, kalau nanam jagung itu tanduran yang langsung kena ditinggal lungo guys. Jadi setelah icir tinggal lungo seperti itu. Ini tanaman jagung saya. Ini kemarin saya juga bikin video body cut untuk cabai. Jadi seperti itu ya guys ya. Jadi memang seperti itu penjelasannya. Jadi sangat penting sekali, sangat penting sekali untuk ini, untuk biochar itu untuk tanaman kita. Jadi dan yang mustahil untuk kita mencuci biochar, bahkan jika ada berusaha mencucinya hampir mustahil untuk menghilangkan semua dari residu garamnya ya. Ini kan masih di konsep ada garamnya untuk mengaktifasi agar yang telah terserap ke dalam miliaran pori-pori mikroskopis biochar. Jadi garam akan terus terlepas berlahan ke dalam tanah dan meracuni tanah dengan jangka panjang sampai jangka panjang guys ya. Jadi pakai mulsa tanam apa Pak? Ini kalau di saya ini tumpang sari, tanaman ini tumpang sari cabai. Jadi jagung ini sebagai body cut untuk melindungi supaya untuk menyetabilkan kelembapan di seputaran di bawah pohon jagung, dan itu untuk menjaga kelembapan supaya pertumbuhan tanaman cabai saya bisa normal. Lebih kurangnya seperti itu. Karena apabila saya greenhouse di sini, greenhouse yang gede itu biayanya terlalu tinggi dan memerlukan kos yang sangat gede. Saya gak duit untuk membangun greenhouse yang berada di sini. Lebih kurangnya seperti itu ya dulu semua. Jadi kita asik bisa ngobrol-ngobrol di tengah sawah seperti ini. Ini sebentar ya, kembali lagi tadi ada pertanyaan masih Paklo ya. Paklo bisa diaplikasikan pada tanaman akar serabut. Oh, bisa, sangat bisa sekali. Paklo apa
Apa beda? Saya mau tanya CPT Paklo, apa beda? Bentar. Jadi seperti ini ya dulurku semua. Jadi kalau saya itu terbentur dengan jawaban, kalau ada waktu ya tetap masih saya jawab sesuai sebisa saya. Kalau tidak bisa ya saya mencari alternatif, dalam arti untuk menjelaskan ini, menjelaskan yang namanya Paklobutrasol. Oke. Apa Bapak pernah tanam kates Kalina? Kalau tanaman kates saya belum pernah di sini. Saya bukannya apa ya? Karena kates itu lama juga. Di sini lahannya lahan produktif. Jadi kalau kates itu ranahnya di ranah perkebunan ya. Jadi begini, Paklobutrasol. Paklobutrasol dalam dunia pertanian dan hortikultura itu dikenal dengan berbagai nama, dengan seperti Kultar Bonsai atau Paklobutrasol 250. Jadi cara kerja Paklobutrasol itu cara kerjanya dengan menghambat enzim yang terlibat dalam produksi hormon giberelin dan juga mempengaruhi produksi hormon asam absisat, dan itu berada di tanaman umbi-umbian ya dulurku semua. Jadi tanaman umbi-umbian seperti itu. Jadi Paklobutrasol adalah senyawa kimia berfungsi sebagai penghambat pertumbuhan tanaman, growth regulator. Ia bekerja dengan menghambat biosintesis hormon giberelin yang bertanggung jawab untuk memperpanjang sel, dan akibatnya tanaman menjadi lebih pendek, lebih kekar, dan lebih lebat. Yang mana bila kita tarik dengan kesimpulan, itu sebenarnya Paklobutrasol itu untuk menghambat vegetatif tanaman ya. Jadi kalau kita menandur kentang, menanam wortel, nanam umbi-umbian, itu kan terkadang tanamannya subur ya, sangat subur sekali, daunnya sangat lebat sekali. Nah itu biasanya habis untuk nutrisi daun itu, untuk menghidupi pertumbuhannya itu. Jadi dihambat oleh yang namanya Paklobutrasol. Seperti itu guys. Sangat berguna pohon sawit tidak cepat tinggi Pak. Iya betul, jadi pohon sawitnya itu pendek. Ya bukan pendek terus, bukan, tetapi tetap itu istilah untuk menghambat pertumbuhan vegetatifnya ya. Supaya pertumbuhan vegetatif itu dihambat, akhirnya nutrisi yang sudah dibawa ke batang ini, ke pohon ini atau ke daun, dikembalikan lagi ke bawah, akhirnya membuat umbinya bisa jembluk, umbinya bisa gede-gede, dan super-super bisa gede-gede seperti bengkoan. Lebih kurangnya seperti itu ya. Kentangnya bisa super-super. Itu karena efek dari giberlinnya itu tadi dihambat di pertumbuhan vegetatifnya. Lebih kurangnya seperti itu ya dulurku semua. Jadi ya seperti itu. Apabila masih ada pertanyaan, dan insya Allah saya bisa menjawabnya, insya Allah ya. Tapi kalau jawaban saya kurang mana, tolong lihat di kompetitor juga, di media-media, cari referensi lagi ya dulurku semua. Jadi nanti akhirnya si namanya itu nanti ini apa namanya garam bisa meracuni tanah kita dengan jangka panjang. Dan yang keempat, bisa membunuh mikroorganisme tanah. Jadi larutan garam yang sangat pekat, sifatnya desikan atau menarik air keluar dari sel, ini akan membunuh mikroba maupun cacing tanah yang menguntungkan, yang merupakan kunci dari tanah yang sangat sehat. Jadi tanah kita menjadi tidak sehat karena sudah ditarik sama itu tadi, sudah diracuni oleh yang namanya garam gitu. Jadi mikroorganisme yang menguntungkan akhirnya bisa mati, lebih kurang seperti itu. Yang belakang Bapak apa pohon? Betul, yang ini pohon kakao guys. Ini pohon kakao. Ini dulu di sini merupakan kebun kakao. Akhirnya saya, karena di sini hamparannya hamparan tanah, hamparan produktif untuk pertanian pangan, akhirnya saya rombak untuk menjadi tanaman jagung, padi, palawija atau lombok-lombok dan lain sebagainya. Seperti itu ya jawabannya dari dulurku semuanya. Dari analogi yang sangat mudah, bayangkan analoginya seperti ini. Kalau garam untuk aktivasi bucar, ya, bayangkan juga Anda punya spons yang ingin Anda gunakan untuk menyerap air, dan air Anda malah merendamnya dalam air laut, asin kan, akhirnya seperti itu. Lalu Anda peras dan dibilas sebentar, tidak mungkin, bilasnya terlalu lama tidak mungkin karena waktulah, seperti itu.
Apakah Anda yakin spons itu akan aman untuk menyaring, untuk menyerap air minum Anda? Yakin apa tidak? Nih sederhananya gini, sederhananya gini. Kita ambil spons yang bersih ya. Spons yang bersih. Kita celupkan di air laut. Setelah itu kita peras 1 kali atau 2 kali. Setelah itu kita cuci di air bersih. Kita peras lagi. Setelah itu kita pakai untuk menyaring air. Jenengan bisa memastikan ini ada kontaminasi dari rasa asin apa tidak? Kalau hanya 1 kali atau 2 kali. Ayo coba. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Pernyataan sangat bagus juga. Ayo coba. Bisa tidak memastikan bahwa spons ini sudah terbebas dari rasa asin? Yang terkena itu air laut. Banyak yang keliru karena KCl kalium klorida adalah garam, padahal garam adalah obat. Betul. Tolong ya dulurku semua lihat di deskripsi. Yang sangat penting di deskripsi. Ya itu masalahnya kita bikin konten itu, kita menjadi kreator itu kan kita hanya mencari viewer, mencari penonton, mencari subscribe baru, mengejar jam tayang. Tetapi tidak mengindahkan norma-norma atau kearifan-kearifan yang mana kearifan itu harus kita junjung tinggi. Ada ketimurannya. Yang penting fine wae. Mengaktifkan biochar dengan garam. Yang penting bagus. Dapat viewer, dapat penonton 1.000, 2.000, bahkan puluhan ribu juga. Bangga. Tetapi salah itu penerapannya apabila dipertahankan lah. Penjelasan seperti itulah yang mereka, yang dulur-dulur mungkin memang dari hati kecilnya untuk mencari viewer. Apapun bisa kita kerjakan, apapun bisa kita sajikan, apapun kita menjadi ide, apapun bisa untuk dijadikan konten, lebih kurang seperti itu. Tetapi kalau kita tidak kita telah dalam-dalam, apabila salah ya jangan kita publik guys. Tolong lihat deskripsi ya. Deskripsi saya sudah jelas sekali. Jadi NaCl atau KCl di dalamnya, natrium, asam, seng itu ada di deskripsi. Tolong. Kalau di omongan seperti ini kan secara singkat saya tidak bisa menjelaskan sampai detail kan. Lihat di deskripsinya. Di Bengkulu tempat saya banyak yang salah mupuk sawit pakai garam. Salah, betul salah guys. Hentikan itu guys. Bang Satrio, hentikan untuk memupuk hamparan memakai garam. Salah. Coba cari literatur, boleh apa tidak. Itu malah membunuh mikroorganisme yang berada di hamparan usaha pertanian kita, usaha perkebunan kita. Betul sekali itu, betul, sangat membunuh. Coba cari tanya para ilmuwan. Coba sampean subscribe kepada konten kreator yang sudah jutaan ya, subscribe-nya jutaan ya, bidang pertanian ya. Tanya di luar negeri, boleh apa tidak? Tidak boleh. Betul tidak boleh. Jangan. Lebih baik dikasih biochar saja. Walaupun tidak diaktifkan, tidak masalah. Supaya diaktifkan sendiri dengan alam, dengan waktu. Seperti itu. Coba cacing saja yo, cacing apabila dikasih garam itu cacingnya molet-molet berangsur-angsur nanti dia mati. Itu cacing. Padahal cacing gunanya itu untuk menggemburkan tanah. Cacing bisa hidup di dalam tanah dan bisa menerobos di dalam tanah dan itu membuat jaring-jaring yang ada di tanah untuk bisa memasukkan sirkulasi udara di dalam tanah dan tanah itu bisa menjadi gembur. Itu dari cacing saja. Yang nampak, yang bisa kita lihat. Coba lihat mikroorganisme, mikroba, tahu apa tidak kita dengan mata telanjang? Tidak tahu guys, kalau tidak pakai mikroskop. Padahal cacing adalah sahabat petani, sahabat alam. Yang bisa mengemburkan tanah adalah cacing dan mikroorganisme tentunya. Lebih kurang seperti itu ya guys. Kadang saya ngegas kalau ngomong seperti itu memang ngegas. Itu untuk memberi keyakinan kepada panjenengan semua bahwa yang betul atau yang benar itu harus seperti ini. Lebih kurang seperti itu guys.
Bengkulu tempat saya banyak yang salah. Iya salah, wes salah no, saman salah. Betul, sampan ada landasan. Cari literatur, artikel-artikel. Salah apa benar dipupuk dengan garam? Betul. Kalau dipupuk dengan garam, wah hancur nanti pertanian kita. Jangan pakai batu bara. Kira-kira bagaimana ya Pak? Lokasi saya banyak truk pembawa batu bara. Kalau bagus saya mau beli dari sopir truk. Nah, gini guys, jangan disalah artikan ya. Oh, betul juga, saya jawab juga. Aku yang kok tahu saja ya, ilmu-ilmu seperti itu kok tahu saja. Memang saya hobi membaca guys, hobi membaca literatur. Batu bara yang bisa dipakai itu batu bara yang masih muda Bang Satrio. Kulit batu bara ya, kulitnya yang berada di atas yang warnanya agak kelambu itu. Jadi belum menjadi batu bara sempurna, masih kulit yang berada di atas itu bisa untuk menjadi pupuk. Itu lisensinya sudah dibeli oleh sama Kanada. Dari awalnya penemunya dulu dari orang Semarang, akhirnya diteliti sama orang Semarang, akhirnya muncul di media. Pertanian-pertanian di daerah sana tidak percaya dengan adanya itu, akhirnya setelah diteliti akhirnya dibeli sama Kanada. Itu dari lapisan atasnya batu bara, istilah batu bara mentah atau batu bara muda. Itu bagus diproses dengan cara ya nanti seperti itu, dikeringkan, dilembutkan nanti untuk pupuk dan lain sebagainya. Tetapi bagaimanapun juga tetap harus ada aplikasi tambahannya, bukan batu baranya. Yes, alright guys, aman guys. Besok anu lagi ya guys ya. Oh masih 10:30 guys. Oh nggak apa-apa kalau 10:30.